Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bloklib akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami. Bloklib sendiri adalah Decentralized Book Lending System using Ethereum Smart Contracts for University Libraries. Untuk anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, yaitu Alvaris Islami Firmansyah dengan NIM F1D022129. Selanjutnya ada Rizvanda Audia Rahman Harisma dengan NIM F1D022157. Dan yang terakhir ada Zafa Ambia Rashid dengan NIM F1D022164. Masuk ke latar belakang. Sistem peminjaman buku di perpustakaan universitas sering menghadapi masalah seperti keterlambatan pengembalian, kurangnya transparansi, dan ketergantungan pada admin. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, Ethereum melalui smart contract, proses peminjaman dapat dilakukan secara otomatis, aman, dan transparan tanpa perantara. Aplikasi Decentralized Book Lending System ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan dalam pengelolaan peminjaman buku di lingkungan universitas. Selanjutnya di sini dengan saya Rizvanda Audia Rahman Harisma. Tujuannya yaitu membangun sistem peminjaman buku yang terdesentralisasi menggunakan ETH, smart contract, dan yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses peminjaman dan pengembalian buku, dan yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan pada admin melalui otomatisasi transaksi berbasis blockchain. Selanjutnya manfaatnya, yang pertama itu proses peminjaman dan pengembalian buku menjadi lebih cepat, aman, dan terpercaya. Yang kedua yaitu data transaksi tercatat secara permanen dan transparan di blockchain. Dan yang ketiga yaitu mendukung transformasi digital perpustakaan universitas menuju sistem yang modern dan efisien. Selanjutnya alur penggunaan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada alur penggunaan. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi. Kedua, menelusuri katalog buku. Ketiga, memilih buku untuk dipinjam. Keempat, konfirmasi peminjaman. Kelima, autentikasi wallet. Keenam, pengembalian buku. Dan terakhir ada riwayat transaksi. Selanjutnya untuk progres, di sini pertama-tama ada deploy smart contract. Yang kedua, integrasi dengan MetaMask. Ketiga, pembuatan front-end, dashboard, dan katalog buku. Dan terakhir ada proses peminjaman dan pengembalian melalui smart contract. Lalu ada source code. Di sini kami menggunakan load web3 yang menghubungkan aplikasi dengan wallet pengguna atau MetaMask. Kedua, load account yang mengambil alamat wallet pengguna atau app account. Selanjutnya ada load contract yang menghubungkan ke alamat kontrak di blockchain, dan render book yang menampilkan semua data buku dari blockchain ke tampilan web. Lalu terakhir ada bind event yang menampung semua event dari form HTML. Selanjutnya di sini ada demo program. Selanjutnya ada demo program. Nah, di sini ada tampilan dari program kami yang dimana untuk tampilan pertama yang paling atas adalah judul dari program kami sendiri, yaitu Decentralized Book Lending System, dengan koneksi langsung dengan akun yang sudah tersedia, yaitu 0x58 yang terhubung langsung dengan Ganashi. Selanjutnya di bawahnya ada book catalog, yang dimana book catalog ini berisi informasi atau buku apa saja yang tersedia atau yang sudah ditambahkan oleh librarian atau admin, yang dimana kami di sini mempunyai baru 4, dan jika kita tambahkan lagi seperti book title-nya yaitu How to Swim, dengan author name yaitu Zambia, maka akan terhubung ke MetaMask dengan transaksi terlebih dahulu, yang dimana jika kita confirm dan sudah melakukan transaksi, maka akan bunyi ada pesan seperti berikut yang akan terima. Dan setelah itu kita refresh ulang. Nah, di sini akan ditambahkan ke dalam buku katalog, yang dimana yang barusan ditambahkan oleh admin atau kita sebagai librarian juga. Di sini langsung masuk ke dalam list buku katalog. Nah, Selanjutnya di sini
ada book operation di mana kita dapat meminjam buku yang kita inginkan. Mungkin di sini yang pertama ada book ID dan durasi berapa lama kita ingin meminjam. Dimana kita misal ingin meminjam blockchain programming, maka kita masukkan ID-nya yaitu 5 dan durasinya berapa detik. Kita masih 15.000 second dan langsung kita pencet borrow book, dan di sini akan ke MetaMask untuk melakukan pembayaran. Langsung confirm. Langsung di sini akan dapat notif buku berhasil dipinjam. Di sini restart, maka di sini di buku katalognya buku blockchain programming akan statusnya menjadi borrow atau telah dipinjam. Dan di sini ada beberapa quick tips, salah satunya yaitu smart contract security, di mana semua transaksi buku itu permanen direkod di dalam blockchain, dan dia memastikan record. Di sini ada beberapa quick tips, salah satunya yaitu adalah smart contract security, di mana semua transaksi bukunya itu permanen direkod dalam blockchain, dan di sini memastikan catatan yang tidak dapat diubah dan transparansinya secara penuh. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada librarian management. Librarian management ini digunakan agar untuk menambahkan sub admin, yang dimana sub admin tersebut dapat menambahkan buku untuk add new book, book operation, dan delete book. Untuk menambahkan librarian management atau sub admin dibutuhkan address, yang dimana address ini kita dapatkan melalui Ganache. Setelah mengcopy address dari Ganache, kita paste di sini, klik add librarian, confirm. Setelah muncul tulisan new librarian successfully add, klik refresh, maka new librarian management telah ditambahkan. Selanjutnya ada fungsi delete book, yang dimana untuk menghapus buku dengan cara memasukkan ID. Di sini kita masukkan ID nomor 3, delete book, oke, confirm, book successfully deleted, lalu klik refresh. Dapat dilihat bukunya telah dihapus. Sekarang apa? Jelasin code-nya. Baik, selanjutnya ada penjelasan terkait program kami, yang dimana penjelasan ini berkaitan dengan source code app.js. Nah, untuk di bagian ini ada app, yang dimana Web3 providernya digunakan untuk menyimpan provider Web3, yang nantinya akan digunakan untuk jadi penghubung ke jaringan Ethereum. Dan selanjutnya ada contracts, yang dimana digunakan untuk menyimpan instant smart contract yang digunakan oleh aplikasi. Selanjutnya ada account, yang dimana akan menyimpan alamat akun Ethereum yang sedang aktif dari MetaMask. Dan yang terakhir ada loading, yang dimana menandakan status proses aplikasi sedang memuat atau tidak, biasanya digunakan untuk menampilkan loader di UI atau user interface. Selanjutnya ada fungsi load, yang dimana fungsi load ini sebagai fungsi utama atau entry point yang dijalankan ketika aplikasi pertama kali dimuat. Nah, di bagian console log ini digunakan untuk memastikan aplikasi mulai dijalankan. Kemudian ada load Web3, yang dimana menghubungkan aplikasi ke MetaMask dan menginisialisasi Web3. Selanjutnya ada load account, yang dimana mengambil alamat akun Ethereum aktif dari MetaMask. Selanjutnya ada load contract, yang dimana memuat dan menghubungkan smart contract ke aplikasi. Yang terakhir ada render,
yang dimana menampilkan data dari blockchain ke antarmuka pengguna. Selanjutnya ada Node Web3 yang dimana fungsinya ini sebagai penghubung aplikasi ke jaringan Ethereum melalui MetaMask dan menginisialisasi Web3. Ini mana cara kerjanya ini yang fungsi if window Ethereum ini berfungsi sebagai aplikasi yang akan menggunakan providernya, atau jika MetaMask tersedia, ini adalah aplikasi yang berguna untuk penggunaan providernya tersebut. Sama seperti yang lain, berlaku juga inisialisasi Web3-nya juga, yang dimana di sini ada script window Web3 yang dimana membuat objek Web3-nya agar aplikasi dapat berkomunikasi. Yang selanjutnya ada await window yang dimana untuk meminta izin akses akun serta fallback ke Web3 lama. Selanjutnya ada fungsi load account yang dimana untuk mengambil akun Ethereum aktif dari MetaMask. Ini cara kerjanya nanti adalah mengambil daftar akun melalui script cons account sama dengan await Web3 Ethereum get accounts, yang dimana setelah itu akan menyimpan akun utama dengan script app account sama dengan account 0. Nah, untuk fungsi selanjutnya ada load contracts yang dimana fungsi ini untuk bertugas menguat dan menghubungkan smart contract bulk lending ke aplikasi front end, yang dimana di sini ada script cons book lending JSON yang dimana bertugas sebagai mengambil file ABI contract. Selanjutnya ada app contracts book lending yang dimana membuat instance travel contractnya. Selanjutnya ada app contracts book lending set provider yang dimana untuk mengatur providernya. Selanjutnya ada mengambil kontrak yang sudah di deploy atau app book lending contracts book lending. Kita beralih ke fungsi render, yang dimana fungsi render ini berperan sebagai pengatur utama pembaruan tampilan aplikasi user interface-nya, yang dimana nantinya ini akan mencegah render ganda, mengaktifkan stage loading, dan menjalankan proses rendering utama. Nah, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, ada set loading is loading, yang dimana fungsi ini bertugas untuk mengatur tampilan loading atau spinner dan konten aplikasi. Ini mana cara kerjanya nanti yaitu menyimpan status loading dengan script app loading is loading dan mengambil elemen UI dengan script cons loader dan cons content. Selanjutnya ada fungsi check librarian status yang dimana ini berfungsi atau bertanggung jawab untuk menentukan peran role pengguna berdasarkan data dari smart contract. Ini mana cara kerjanya itu adalah validasi akun dengan menggunakan script if app account restart. Jika wallet belum terhubung, proses bisa dihentikan. Nah, selanjutnya ada cek status librarian dengan script cons is librarian, dan selanjutnya cek owner contract dengan script cons is owner. Nah, selanjutnya ada fungsi render book, yang dimana fungsi ini bertugas untuk menampilkan daftar buku yang tersimpan di smart contract ke dalam user interface. Di sini ada penjelasan sedikit terkait render, yang dimana script con list, yang dimana ini adalah inisialisasi dan riset tampilannya, dan dilanjutkan dengan menyiapkan variabel book ID dengan script let book ID. Kita lanjut ke fungsi render librarian list, yang dimana fungsi ini akan bertujuan untuk menampilkan daftar librarian atau pengelola perpustakaan yang terdaftar di smart contract ke dalam user interface. Di sini ada script conlist, yang dimana untuk mengambil elemen HTML-nya
dengan ID librarian list. Selanjutnya ada fungsi mengambil data librarian dari blockchain dengan script count librarian sama dengan await app, yang dimana kondisi ketika tidak ada librarian itu bertujuan untuk jika daftar librarian kosong maka akan ditampilkan di script ini yaitu if librarian length dengan 0. Ini nantinya akan menampilkan pesan informasi di user interface-nya, memberitahu pengguna bahwa belum ada librarian yang terdaftar dan mencegah tampilan kosong yang membingungkan. Selanjutnya kita beralih ke fungsi delete book, yang dimana fungsi ini digunakan untuk menghapus data buku dari blockchain melalui smart contract book lending. Ini nanti pada script ini digunakan untuk mengaktifkan status loading, yaitu menampilkan indikator loading dan mencegah interaksi pengguna selama transaksi blockchain berlangsung. Selanjutnya ada validasi ID buku, yang dimana di sini scriptnya yaitu if book ID dan throw new error invalid book ID. Ini nantinya berfungsi sebagai memastikan ID buku valid dan mencegah pemanggilan kontrak dengan parameter yang salah. Selanjutnya kita pindah ke fungsi notification system, yang dimana fungsi ini digunakan untuk menampilkan notifikasi atau alert kepada pengguna sebagai umpan balik atau suatu aksi seperti berhasil menghapus buku, gagal melakukan transaksi, atau informasi umum lainnya. Dimana di sini ada parameternya itu berisikan message type info, yang dimana parameter ini message itu isi pesan yang akan ditampilkan ke pengguna, type-nya itu sukses, akan berhasil, error, terjadi kesalahan, dan informasi umum atau default. Kita lanjut ke fungsi bit event. Selanjutnya kita balik lagi ke fungsi bind event, yang dimana di sini digunakan untuk mengikat event pada elemen-elemen user interface-nya agar dapat berinteraksi dengan smart contract melalui aksi pengguna. Di sini ada script yaitu add book form atau nambah buku, form buku, yang dimana di sini sebagai pengikat event submit formnya. Di sini bersifat asynchronous karena akan memanggil blockchain. Selanjutnya ada prevent default, ini untuk mencegah reload halaman, dan validasi input di bagian script if title author. Selanjutnya ada form pinjam buku, yang dimana ini akan menangani proses peminjaman buku, dan di sini ada form kembalikan buku. Di sini ada yang akan menangani proses pengembalian buku, dan di sini ada form tambah librarian, di mana di sini akan menangani proses pengembalian form tambahan yaitu menambah librarian atau subadmin. Selanjutnya ada form hapus buku, yang dimana di sini adalah proses yang akan menghapus buku dalam book katalog. Selanjutnya ada refresh button, yang dimana sebagai penyegar atau agar user interface yang setelah transaksi akan tertampil di halaman webnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di FJS. Selanjutnya untuk HTML akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari indeks HTML-nya. Yang pertama di sini ada bagian navigation, yang merupakan kode buat berfungsi untuk menu navigasi atau navbar di bagian atas halaman. Di sini kode ini akan menampilkan nama dan logo aplikasi. Ini akan memberikan tampilan header yang rapi. Selanjutnya di sini ada bagian hero section,
yang dimana kode ini berfungsi untuk menampilkan bagian utama pada halaman aplikasi Block Lab sebagai pengenalan sistem informasi akan akun pengguna. Fungsinya di sini akan menampilkan judul, akan menampilkan deskripsi singkat, dan akan menampilkan alamat akun Ethereum. Lalu di sini ada loader yang akan berfungsi sebagai indikator loading. Lalu ada main content yang berfungsi sebagai menampilkan konten utama aplikasi. Lalu ada book management section yang berfungsi untuk menampilkan tampilan buku, daftar buku. Di sini ada book list yang menampilkan daftar dari buku-buku yang berisi ID, title, author, status, borrower atau tanggal due date, lalu ada actionnya. Lalu di sini ada quick tip section, yang dimana kode ini akan menampilkan bagian dari quick tips yang berisi informasi dan panduan singkat kepada pengguna tentang sistem perpustakaan berbasis blockchain ini. Lalu di sini akan memberikan yang pada bagian smart contract akan memberikan tips atau deskripsi singkat. Di sini ada gas pump, lalu ada automatic return dan book verification. Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkan library management section, yang kode ini akan mengelola librarian atau pengelola perpustakaan dalam sistem Block Lab ini. Di sini akan ada menambah library, lalu akan menampilkan list dari librarian yang sudah ditambah dari add librarian di atas. Selanjutnya di sini ada berfungsi di sini ada quick action yang berfungsi untuk add new book sebagai aksi cepat, yang menampilkan form khusus penambahan buku dan memberi informasi singkat atau petunjuk kepada pengguna tentang cara menambahkan buku dan memudahkan librarian atau admin untuk menambahkan data ke dalam katalog. Selanjutnya di sini ada book operation, berfungsi untuk menyediakan bagian book of area pengelolaan proses peminjaman dan pengembalian buku. Yang pertama ada borrow untuk meminjam, yang harus memasukkan nama ID buku dan durasi peminjaman. Lalu akan di sini ada mengembalikan buku, yang pengguna harus mengisi ID buku yang bakal dikembalikan. Selanjutnya ada menghapuskan buku dari list. Di sini pengguna dapat menghapus buku dengan memasukkan ID. Setelah itu akan muncul keterangan dari delete book. Selanjutnya di sini ada tampilan untuk footernya. Dan selanjutnya yang terakhir di sini ada script untuk JavaScript-nya, yang dimana Bootstrap ini akan mengaktifkan komponen interaktif. Lalu ada jQuery yang mempermudah manipulasi DOM dan pengelolaan event. Lalu ada Web3 yang menghubungkan aplikasi dengan jaringan Ethereum atau MetaMask, dan Travel Contract yang memudahkan interaksi dengan smart contract yang telah di-deploy. Selanjutnya di sini ada app.js yang berisi logika utama aplikasi seperti menghubungkan MetaMask dan mengambil buku dari blockchain. Selanjutnya di sini pada bagian teratas yang merupakan styling dari aplikasi ini menggunakan Bootstrap. Mungkin sekian penjelasan dari indeks HTML. Oke, selanjutnya di sini file booklending.sol atau smart contract, di mana merupakan sistem peminjaman buku yang terdesentralisasi yang dibangun menggunakan bahasa Solidity dan berjalan di atas blockchain Ethereum. Dan kontrak ini dirancang untuk mendukung pengelolaan buku perpustakaan khususnya di lingkungan universitas dengan menerapkan konsep transparansi, keamanan, dan kontrol akses berbasis blockchain.
Dan pada awal kontrak didefinisikan variabel owner di sini yang menyimpan alamat pembuat kontrak. Variabel ini berfungsi sebagai pemilik utama sistem yang memiliki hak istimewa seperti menambahkan atau menghapus librarian. Selanjutnya, terdapat struktur data buku yang digunakan untuk mempresentasikan setiap buku dalam sistem. Dan struktur ini menyimpan informasi penting seperti ID, title, author, available, borrower, due date, serta axis. Dan atribut axis ini berfungsi sebagai penanda apakah buku tersebut masih aktif atau telah dihapus secara logikanya. Dan kontrak juga memiliki variabel book count, di mana berfungsi sebagai penghitung jumlah buku yang pernah ditambahkan ke sistem, serta mapping books, di mana di sini untuk menyimpan data buku berdasarkan ID. Dan untuk manajemen petugas perpustakaan digunakan mapping librarians, di mana untuk menyimpan status librarian berdasarkan alamat Ethereum serta array librarian list di mana untuk menyimpan seluruh alamat librarian yang pernah ditambahkan. Selanjutnya di sini juga kita menggunakan berbagai event yang didefinisikan dalam kontrak seperti book add, book remove, book borrow, book return, librarian add, serta librarian move. Dan yang berfungsi di sini book add, book remove, book borrow, dan book return ini yang berfungsi untuk mencatat setiap aktivitas penting dalam sistem. Dan event-event ini memungkinkan front end untuk memantau perubahan data secara real time. Selain itu terdapat only owner ini, only librarian, dan book access yang digunakan untuk membatasi akses fungsi tertentu dan memastikan validitas data sebelum eksekusi fungsi dilakukan. Dan pada bagian konstruktor, di bagian konstruktor ini juga memiliki alamat pembuat kontrak secara otomatis ditetapkan sebagai owner sekaligus librarian pertama, dan hal ini memastikan bahwa sistem ini langsung dapat digunakan setelah kontrak dideploy tanpa perlu menambahkan librarian secara manual. Dan selanjutnya di fungsi manajemen librarian, yaitu di mana di fungsi librarian manajemen, di mana memungkinkan owner itu untuk menambahkan librarian dan menghapus librarian tersebut. Selanjutnya, fungsi librarian ini memastikan alamat fungsi add librarian ini memastikan alamat yang ditambahkan valid dan belum terdaftar sebelumnya. Sedangkan fungsi remove di sini digunakan untuk mencabut hak librarian dengan pengecualian bahwa owner tidak dapat dihapus. Dan fungsi get librarian di sini disediakan untuk mengambil daftar librarian yang masih aktif dengan melakukan penyaringan terhadap seluruh data librarian yang ada. Dan pada bagian manajemen buku, di book management ini, di mana ada fungsi add book digunakan oleh librarian atau owner untuk menambahkan buku baru ke sistem. Dan fungsi ini memastikan bahwa judul dan penulis tidak boleh kosong, dan lalu penyimpanan buku dengan status tersedia. Dan di fungsi remove book,
digunakan untuk menghapus buku dengan metode soft delete, yaitu dengan menambahkan buku sebagai tidak aktif tanpa benar-benar menghapus data dari blockchain sehingga riwayatnya tetap terjaga. Terus di sini fungsi borrow book, di mana memungkinkan pengguna untuk meminjamkan buku dengan durasi tertentu. Sistem memastikan bahwa buku tersedia durasi valid dan tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan. Dan sebaliknya di fungsi return block ini digunakan untuk mengembalikan buku dengan ketentuan bahwa hanya peminjam yang sah yang dapat melakukan pengembalian setelah dikembalikan. Dan kontrak juga menyediakan fungsi extend due date, di mana untuk memungkinkan perpanjangan masa peminjaman. Dan fungsi selanjutnya itu fungsi get active book count, di mana ini membantu front end dalam menampilkan hanya buku-buku yang masih aktif sehingga buku yang telah dihapus tidak ditampilkan lagi. Dan fungsi getbook di sini digunakan untuk mengambil detail lengkap suatu buku berdasarkan ID, termasuk status ketersediaan dan informasi. Yang fungsi ini bersifat read only dan tidak dapat mengubah state blockchain. Dan terakhir fungsi isLibrarian, di mana digunakan untuk memeriksa status librarian suatu alamat dan sangat berguna dalam penggunaan pengaturan hak akses pada aplikasi blockchain. Dan mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.